Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk menyambut kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Pastinya sehat, diberkati, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya undang bersama bangkit berdiri Bapak Ibu, siapapun samping kiri kananmu tetap senyuman, sukacita Natal menyertai kita. Ucapkan Merry Christmas. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang setia bersama-sama ibadah di tempat ini. Kita akan sambut dia dengan pujian. Yesus sebagai Sang Raja. Amin Bapak Ibu Saudara. Amen. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat kita semuanya. Haleluya. Woo. Kita sambil menari Bapak Ibu. Biarlah kita angkat pujian sembah kita bagi Tuhan kita Sang Raja. Sebab dia terang ilahi. Woo. Sama-sama katakan. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua
sukacita, amin. Hati yang terbuka, sikap untuk siap menyembah Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kita satukan, kita berdoa Bapak Ibu. Shalom bagimu Sang Raja sebagai penebus kami. Shalom bagimu Sang Raja sebagai juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Bersama kami umat-umat-Mu. Lebih lagi Tuhan membangun hidup kami lebih intim masuk di dalam hadirat-Mu. Kami undang Engkau ya Tuhan. Masuk di dalam pujian penyembahan kami. Bahkan kami undang Engkau Tuhan. Masuk jauh di dalam lubuk hati kami Tuhan. Karena kami percaya kehadiran-Mu membawa damai sukacita. Bahkan membawa penghiburan bagi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kiranya biarlah ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kami membangun setiap hati kami bersama umat-Mu, muncullah iman yang dikuatkan, muncullah iman yang tangguh, muncullah iman yang selalu diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya ketika kami masuk ya Tuhan di dalam ibadah yang dipenuhi hadirat-Mu, Engkau yang memulihkan hati kami, Engkau yang memulihkan setiap tubuh roh jiwa kami. Dan kami percaya Tuhan, umat-Mu yang datang hari ini membawa berkat-berkat yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapa yang baik, selama ibadah kami ini Tuhan, hanya kuasa-Mu yang turut bekerja, tidak kuasa-kuasa yang lain. Kami tolak tengking segala kuasa-kuasa yang tidak bersumber daripada Engkau, tetapi dengan hati yang tulus, tubuh roh jiwa yang siap menyembah Engkau, yang Kau nyatakan bagi umat-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Yang siap menyembah Tuhan bersama-sama katakan amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
dan pujilah Dia, sembahlah dan mari bangun hatimu di hadapan Tuhan. Hanya dengan sembah pujian kami bawa ke dalam-Mu. Dengan mengangkat tinggi tanganmu sembah Dia, oh. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja. Mari buka hatimu, sembah Dia, Raja yang mulia. Sembahlah dan pujilah Dia. Bersama dengan umat-Mu ya Tuhan, lebih lagi menyembah Kau Sang Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, oh sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Kita bersama-sama bangkit berdiri, katakan sembah bagi Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, oh sembahlah dan pujilah Dia, ya rada basyik, ya rada Raja segala, sambil bertepuk tangan serukan, sembahlah dan pujilah Dia. Bersama-sama bangkitkan imanmu dengan melambaikan tanganmu. Bukti kita bersama-sama sembah Dia dan pujilah Dia. Lebih lagi, lebih lagi. Pujian sembah kami hanya bagi Dia. Dia Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Haleluya. Serukan sembahmu bagi Dia, alungkan Dia dengan puji-pujian. Oh Ramasiki, haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya Ramasiki, ya Ramasiki, ya Ramasiki. Oh Ramasiki, ya oh Ramasiki, ya izinkan Tuhan hadir di dalam hatimu Bapak Ibu Saudara. Bukankah kita adalah anak-anak Raja yang memperoleh kasih dan kemurahan-Nya di tempat ini? Mari ungkapkan isi hatimu kepada Sang Raja, kepada Bapa kita di tempat ini. Terima kasih. Oh
di akhir tahun 2025 menyambut tahun yang baru. Mari bangun hatimu dengan ucapan syukur. Mari bangun hatimu dengan kelimpahan. Oh rabasyeki mendengarkan sembah umatmu dari tempat ini Tuhan. Perdengarkan umatmu bersyukur, bersyukur. Haleluya. Yes. Berkibarlah puji-pujian Mazmur kami di tempat ini. Berkibarlah hadirat-Mu ya Tuhan menaungi jemaat di tempat ini. Engkau melihat setiap hati yang rindu dan haus di tempat ini. Oh ya Rabashe, ya Rabashe, ya Rabashe. Mari tinggi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hadapkan wajahmu Bapak Ibu Saudara dengan mengangkat kedua tangan kita. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Oh yes Lord. Beri dia hormat dengan pujian, dengan kuasa yang daripada Tuhan. Kami menerimanya Tuhan sebagai Engkau sang Raja kami. Lagi yang mulia, ku angkat tanganku. Ku cinta, ku sembah. Berikan hormat, penghormatan bagi sang Raja dengan mengangkat pujian ini. Katakan sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Beri dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat ku puja, ku cinta, ku sembah. Hanya jemaat katakan, Kau ku puja, Kau ku cinta. Sungguh Engkau yang kami puja, sungguh Engkau yang kami cinta Tuhan. Aku puja, ku cinta.
Terima kasih Yesus. Kami boleh lalui hari-hari kami dengan ucapan syukur. Kami boleh lalui waktu kami dengan kemurahan. Semuanya karena berkat anugerah-Mu Tuhan. Baik suka dan duka kami boleh lalui. Karena Engkau bersama-sama dengan kami. Bahkan buat gereja-Mu El Praji Medan dan umat-Mu di tempat ini. Sungguh mengungkapkan cinta kasih mereka kepada-Mu Tuhan. Dan mereka selalu rindu ya Tuhan. Menyambut Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini Tuhan Yesus, tidak sampai di sini Tuhan, para umat-Mu merasakan sukacita atas kelahiran-Mu bagi kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Bersiap-siap untuk lebih lagi menyambut Sang Raja kita lewat pujian ini, amin. Bapak Ibu boleh lambaikan tangannya kepada Tuhan. Wajah yang dipenuhi dengan kasih dan hadirat Tuhan di tempat ini. Gunakan waktu ini untuk bernyanyi bersama, menari bersama. Amin. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Sehat, diberkati, luar biasa. Yes, yes, yes. Mari bersama-sama angkat pujianmu. Dia lahir membawa keajaiban bagi kita. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Yes. Mari bersama-sama katakan, telah lahir bagi umat manusia. Dia terang dunia, terang dunia karena dosa. Telah datang harapan bagi dunia. Sebuah
itu samping kiri kanan katakan dia penasehat ajaib. Raja damai. Haleluya, haleluya. Saya rindu menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangan. Wow, ada 1 orang, 2 orang jiwa yang digerak Tuhan di tempat ini ya. Tuhan kirimkan jiwa yang benar-benar bersama untuk lagi memuji Tuhan. Biarlah kita kiranya semua adalah keluarga yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara, amin. Haleluya. Saya persilakan untuk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan tetap bersama-sama. Sembah Dia, Raja Mulia. Kita persiapkan hati kita Bapak Ibu untuk menyambut kebenaran firman Tuhan di tempat. Yesuslah yang mulia dan agung.
Jesus. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Berkata-katalah kepada Roh Kudus.
Kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan berkata kepada kita, jaga hati, jaga hatimu, jaga hatimu, jaga hati, jaga hati, jaga hatimu. Hiramata kasyama, jaga hatimu. Haleluya. Haleluya. Oh, Rabakasyana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bila kerinduan kami boleh terpenuhi dengan hadirat-Mu. Sebab dengan hadirat-Mu Tuhan, kami beroleh damai sejahtera daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua. Bersabdalah bagi kami semua Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Di penghujung tahun 2025 ini Bapa, bekali kami Bapa untuk melangkah menuju di tahun yang baru dengan urapan baru, roh yang baru, dan firman yang baru terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap menjaga hati kami. Berkati hamba-Mu. Pemberitaan firman ini adalah karena Engkau ya Tuhan. Ampuni hamba. Hamba tidak layak di tempat ini. Perkenankan aku berbicara Roh Kudus bagi kami. Dalam nama-Mu kami bersyukur, kami berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Tempat ini tidak asing bagi saya karena beberapa tahun yang lampau saya terlibat juga di tempat ini. Ada pesan penting bagi kita ketika saya berdoa di situ tadi. Keep your heart, jaga hatimu. Jaga hatimu. Why? Tuhan suka tempat ini. Tuhan suka tempat ini. Tapi Tuhan lebih suka hatimu. Hati kita. Izinkan Tuhan tinggal. Izinkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Mengakhiri tahun 2025, mari kita melangkah dengan hati yang baru. Amin. Kita tinggalkan semua hal-hal yang sudah begitu. 1 tahun 365 hari, 52 minggu. Berarti kalau dikatakan setiap minggu kita beribadah, 52 minggu lah kita beribadah gitu. So, apakah selama 52 minggu ini kita benar-benar
Ada Tuhan yang sudah memerintah kehidupan kita. Ada Tuhan yang benar-benar menuntun kehidupan kita. Ya, tidak bisa dipungkiri setiap orang punya persoalan dan pergumulan masing-masing. Tapi kita punya Allah yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat itu. Cintai Yesus. Amin. Cintai Yesus. Itu paling penting. Cintai dia dengan sepenuh hatimu. Gak ada apa-apanya kita di dunia ini. Semua akan berlalu. Capai kekekalan itu. Mulai sekarang. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Ya. Kalau ketika kita nanti dipanggil Tuhan, alangkah indahnya kita semua berkumpul di sini, amin. Ya, rindu ya kita semua yang hadir di sini. Nanti suatu saat kita bertemu kembali. Hei Pak Budi, hei Ibu Esther, halo Pak Tamrin, dan yang lainnya. Saya tidak mau ketinggalan untuk di atas itu. Bersama-sama kita ketemu nanti, amin. Ini bukan bicara kematian, enggak. Ini persiapan kita. Ibadah ini untuk mempersiapkan kepada kekekalan. Itu tujuan ibadah itu adalah mempersiapkan hidup kita dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Kerinduan Tuhan yang paling dalam adalah ketika melihat kita anak-anaknya hidup di dalam roh dan kebenaran. Sehati dengan Tuhan, segambar dengan Tuhan. Gak lebih daripada itu. Sebab firman Tuhan katakan, ketika dia bertanya kepada murid-murid, apakah engkau mencintai aku lebih daripada yang lain? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya, mengasihi ya, ini murid Yesus ini. Belum bertobat dia. Kalau sudah bertobat baru Petrus. Simon itu kan terombang-ambing. Enggak terombang-ambing kan? Enggak. Anaknya ada di sana. Jangan dipikiri anaknya dulu ya. Baik, landasan firman Tuhan pada kita hari ini saya ambil dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Jika berkenan mungkin ada nats Alkitab ditampilkan di depan. Kita akan baca secara responsoria. Hanya ada 10 ayat saja. Kita akan bahas apa maksud penulisan Injil ini dan poin pentingnya bagi kita. Saya ayat pertama, nanti Bapak Ibu ayat kedua selanjutnya, nanti di ayat 10 kita akan baca bersama-sama ya. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan, perikopnya Zakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Bapak Ibu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil. Karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham bersama, sebab anak manusia datang untuk mencari
dan menyelamatkan yang hidup. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang melakukannya. Tema saya adalah perjumpaan yang mengubahkan hidup. Perjumpaan yang mengubahkan hidup. Ini yang paling harus kita mengerti. Ibadah itu yang kita lakukan adalah untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, sekalipun kita hidup di dalam komunitas orang-orang percaya, tapi poin pentingnya yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah aku bertemu dengan Sang Juru Selamat? Jangan sampai kita aktif dalam segudang aktivitas kerohanian, tapi kita nggak jumpa-jumpa dengan Yesus. Nggak jumpa. Kurang apa Simon Petrus? Kurang apa Zakheus, Yudas? Bersama-sama setiap hari melayani Yesus. So mereka nggak kenal itu juru selamatnya. Petrus pengkhianat sampai 3 kali. Yudas juga mengkhianati lebih parah. Itu sudah dekat loh dengan Yesus. Tapi enggak kenal. Secara fisik, aktivitasnya oke. Tetapi secara spirit rohnya, mereka enggak kenal Yesus. Sehingga pertanyaan itu dilontarkan kepada murid-murid. Menurut kamu, menurut kalian, siapa aku ini? Menurut kamu siapa? Itu pertanyaan yang sangat mendalam yang harus dipikirkan baik-baik seharusnya kepada murid-murid. Yesus tahu bahwa mereka itu tidak benar-benar mencintainya. Tidak benar-benar mengasihinya. Buktinya itu Simon. Orang yang paling temperamental. Ngomong dulu baru mikir. Seharusnya mikir dulu dong baru ngomong. Tidak Tuhan, sekali-kali engkau tidak akan mati. Apa kata Yesus? Enyalah engkau iblis. Katanya kepada Petrus. Sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah mengkhianati aku. Wow. Kadang-kadang aktivitas kita secara lahiriah tampak itu rohani banget ya. So, in deep, paling dalam itu Tuhan tahu siapa kita sebenarnya. Nah, hari ini perjumpaan yang mengubahkan hidup. Saya berharap kita hari ini berjumpa pribadi Yesus yang sesungguhnya. Amin. Lewat pembelajaran, lewat khotbah, lewat firman yang hari ini akan kita baca. Kisah Zakheus. Ya, kita expose dulu ya. Ini khotbah expositoria, artinya diekspos apa makna dari pemberitaan firman ini bagi kita. Sekedar mungkin kita baca itu seperti narasi-narasi biasa firman ini. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ada hal yang luar biasa di dalamnya. Bagaimana orang yang berjumpa dengan Yesus, bagaimana keadaan hidupnya. Mari kita bahas. Poin pertama adalah, di situ dikatakan, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Baik. Zakheus nama. Kedudukannya kepala. Dan sosialnya adalah orang yang kaya. Berarti terpandang dong. Sangat. Namanya kepala, ya kalau kita katakan kepala pemungut cukai, sekarang kepala bea cukai lah. Ya. Hebat kedudukannya. Tapi coba lihat itu. Namanya Zakheus. Aslinya itu yang murni, yang saleh dan tidak bersalah. Tapi apa kehidupan Zakheus? Pemeras, perampok, menyakiti orang. Karena dia berkonspirasi dengan bangsa Romawi.
Dia memungut pajak yang tidak seharusnya. Seharusnya pajak 5% dinaikkannya 50%. Aneh tuh orang. Orangnya sementara nama aslinya yang murni, yang saleh, tidak bersalah. Setiap orang tua memberikan nama kepada anak-anaknya pasti berharap sesuatu kepada anaknya itu ada yang berhasil gitu. Contoh, Simon. Engkau diberikan nama oleh ayah dan ibumu supaya engkau seperti Simon. Sudahkah engkau seperti Simon? Belum. Bertobatlah. Ada kerinduan terbesar dari orang tua kita dalam memberikan gelar nama kepada kita. Misalnya Pak Budi gitu. Pak Budi, oh ya supaya dalam hidupnya budinya bagus, baik gitu loh. Ya hari ini Pak Budi baik saya lihat. Baik ya terus ya Pak Budinya. Bu Esther, itu kan ratu itu ya, seorang nabi itu kan dalam kitab. Esther, berpuasa 3 hari 40 macam itu, orang suka berpuasa Bu Esther. Kenapa? Supaya urapan turun. Kalau nama saya dari Spanyol. MT, Marulitua, Panggabean. Keren kan? Marulitua Panggabean. Itu diambil dari buku nyanyian Batak, buku NDHKBP. Ada itu Marulitua, Maruli. Supaya baiklah hidupnya. Bukan baik. Sebelum bertobat hancur-hancuran gitu loh. Gitu. Ya tawuran ya. Nusuk orang lah gimana gitu dulu. Tapi setelah kenal Yesus itu baru benar namanya Maruli. Gitu. Jadi Zakeus. Nah, di sini apa yang saudara yang kita baca di sini adalah status itu tidak menentukan. Status tidak menentukan. Tuhan tidak melihat gelarmu. Tuhan tidak melihat hebatnya kau punya nama gelar. Profesor, dokter, kabulator, bocor, entah apapun yang bocor-bocor. Itu Tuhan tidak lihat. Yang Tuhan lihat itu benar enggak engkau murni dan saleh. Tidak ada bersalah. Tidak ada niat Yesus untuk singgah di kota Yeriko. Dia hanya melintas. Gak mau berhenti. Tetapi rohnya begitu kuat untuk singgah. Karena ada orang yang mau diselamatkan di situ. Yaitu Zakeus. Zakeus sekalipun dia kaya. Hebat. Punya kedudukan. Ternyata dirinya kosong. Tidak ada damai sejahtera. Gak ada damai. Dia satu kekurangannya. Dia mau ada damai sejahtera. Zakeus. Siapapun nama Anda, nama kita. Siapapun identitas kita. Apapun keadaan kita. Apapun status kita. Tuhan jauh lebih tahu apa yang ada di dalam hati kita. Berikutnya slide-nya. Miliki kerinduan dan semangat untuk berjumpa dengan Yesus. Harus ada kerinduan. Harus ada semangat. Ia berusaha. New English Translation, terjemahan lain bahasa Inggris mengatakan, he was trying. Kenapa? Dia punya profil, punya badan pendek. Kalah dengan orang-orang. Dia gagal, coba lagi. Dia gagal mau temu Yesus, coba lagi. Dia terus coba terus. Itu. Karena ada semangat dalam dirinya untuk bertemu dengan Yesus. Dia terus coba.
Tidak ada manusia yang gak pernah gagal. Tidak ada manusia yang gak pernah jatuh dalam dosa. Saya pernah gagal. Saya pernah jatuh dalam dosa. Tapi saya terus coba, gagal lagi. Saya coba. Sampai saya tak dalam satu titik tertentu, saya bertemu dengan Tuhan. Entheos, semangat. Ada Allah di dalam diri kita, itu yang memberikan semangat. Karena ada kerinduan besar untuk bertemu dengan Allah. Dia terus mencoba. Kenapa dia mencoba? Itu tadi, ada hambatan. Mengabaikan rasa malu. Dia kepala, terkenal, kaya, diabaikan. Dia badan pendek, itu kelemahannya. Orang-orang sekitar mungkin menghina dia. Orang berdosa. Dia tanggalkan egonya. Datang kepada Yesus. Jangan patah semangat. Mungkin hari ini kita dihina orang. Mungkin hari ini kita dikecilkan orang. Mungkin hari ini kita disepelekan orang. Tetap semangat datang kepada Yesus. Mungkin engkau punya kekurangan, kelemahan. Entah faktor apapun itu. Jangan pernah patah semangat datang kepada Yesus. Zakius, dia berlari dan memanjat. Yang tidak masuk di akal. Ini berbicara tentang paksakan dirimu untuk tetap bisa bertemu dengan Yesus. Apapun hambatannya. Kita baru saja Natal. Natal itu bukan untuk buat sensasi. Tetapi Natal itu menjadi suatu kesaksian bagi kita. Natal di dalam kesederhanaan membuktikan Allah kita yang rendah hati. Jangan gara-gara gak ada baju baru, kita gak Natal. Ya? Pengeluaran tertinggi bagi orang Batak Kristen pada umumnya di bulan Desember. Pusing kepala mikirkan. Sepatu baru, baju baru, kue baru, semua baru. Perabot baru, kulkas baru, elektronik baru, semua baru. Kenapa baru, Mak? Iya, nanti datang tulangmu dari kampung. Jangan. Tuhan hanya rindu hatimu, hati kita. Amin. Itu. Jangan patah semangat, amin. Yang berikutnya, ini ada banyak ini. Dia menerima kita apa adanya, bukan apa adanya. Dia menerima kita apa adanya, bukan ada apa-apanya gitu loh. Kalau manusia gitu kan menerima kita ada apa-apanya loh. Manusia begitu. Nih. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Kata melihat itu di situ tulis kata theomai. Allah memandang kita jauh ke dalam hati dan pikiran kita. Bukan tampilan lahiriah. Maka benar kata firman Tuhan, manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Sekalipun Zakius orang kaya, terpandang kepala, terkenal. Tuhan gak lihat itu. Tuhan lihat hatinya. Dia lihat hati Zakius. Yang paling dalam, pikirannya, hatinya. Apa hati Zakius? Damai sejahtera. Dia rindu ada damai sejahtera. Bagi Zakius gampang untuk berbuat sesuatu.
Kita implikasikanlah Zakius sekarang. Pagi tadi makan di Singapura, siang makan di Malaysia, malam makan di Arab Saudi, tidur di JW Marriott. Orang kaya. Ada damai sejahtera? Belum tentu. Tapi Zakius lihat. Kemudian aku harus menumpang. Ini kata menumpang saya baca. Gak enak sih menumpang ya, berarti temporary. Suatu saat harus go, check out. Gitu kan. Kim James katakan, for today I must abide. Harus tinggal. Tinggal. Kata bandanya tinggal, kemudian tetap. Kalau Yesus tinggal tetap dalam kita, kita beroleh kekuatan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau ada Tuhan tinggal tetap dalam hidup kita, kita ada power, ada kekuatan, ability yang terus mengangkat kita berjalan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Zakius luar biasa. Jangan izinkan Tuhan hanya sementara. Apa itu sementara? Hanya hari Minggu aja Yesus ada. Cari Yesus hari Minggu. So, Senin sampai Sabtu apa? Every day, every time. Yesus tinggal di hati kita. Katakan sampai kiri kanan. Izinkan Yesus tinggal tetap di hatimu. Iya, gitu dong. Buat Yesus terkesima, takjub, gitu kan? Buat Yesus, theomai, ketika dilihatnya di dalam pikiran hati Zakius ada kerinduan terbesar untuk bertemu. Yesus kagum. Wow, saya suka dengan Simon. Permainan bosnya kedepang. Saya suka. Begitu menpak, kursi loncat. Buat Yesus kagum, amin. Buat Yesus tertarik kepada kita. Yang berikutnya, apa yang terjadi? Meresponi panggilannya. Ketika Yesus berkata, Zakius turunlah, aku harus menumpang di rumahmu. Aku suka dengan engkau. Aku kagum sama kau. Zakius, kagum. Senang kali aku sama kau Zakius, senang kali. Aku harus numpang di rumahmu lah. Aku harus hadir, harus tinggal. Ya, boleh ya Zakius? Boleh ya Zakius? Rupanya itu yang pramen kemarin itu, si mimpi itu baru panggabean loh. Ternyata saudara saya, orang Mandala. Apakah engkau mau membunuhku? Sayang, panggabean. Dia manggil kakek sama saya. Karena nomor saya lebih tinggi panggabeannya. Itu, buat Yesus terkagum. Begitu ada perintah, Zakius, ayo turun, aku rindu. Simon, aku rindu mau ke rumahmu Simon, ayo. Begitu ada itu, Zakius tidak berlama-lama, segera turun, segera. Firman Tuhan diberitakan harus segera diresponi. Itu namanya sema atau rema. Kita sering mendengar kata rema. Rema itu mendengar dan segera melakukan. Itu rema. Bukan tunggu dulu. Tapi ada orang ketika mendengarkan firman Tuhan. Menyinggung perasaan, menyinggung dosa. Diagogizo. Yang itu terjadi. Diagogizo. Bersungut-sungut. Mengeluh. Pendeta tadi kok menyinggung aku. Hati-hati. Firman ini pedang bermata dua. Firman ini untuk kita semua. Setiap pemberitaan firman Tuhan, jadilah rema bagi kita semua.
Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu adalah kompas kehidupan orang percaya. Penuntun, penasehat, pembimbing bagi kita. Yang berikutnya setelah dia respon apa? Nomor 6. Nomor 5, ada sukacita. Orang yang bertemu dengan Yesus ada sukacita, amin. Jangan sampai kita pulang gereja muka 12 pas terus. Dari mana? Ibadah. Kenapa lesu? Gak tahu. Tadi kami ribut main musik. Wow. Orang yang bertemu dengan Yesus akan nampak dari kehidupannya ada sukacita dan damai sejahtera. Tadinya Zakius kehilangan damai sejahtera, tapi ketika bertemu Yesus ada sukacita. Yes, aku bertemu Yesus. Aku bertemu Yesus. Aku bertemu Yesus. Yes, yes. Pastikan pulang dari tempat ini nanti kita bersukacita. Amin. Bersukacita. Memasuki tahun 2026, enjoy dan sukacita. Saya berdoa, benar pada berdoa di tempat. Tuhan suka tempat ini. Tapi Tuhan lebih suka hatimu. Tuhan melihat hati. Persiapkan hati kita untuk tahun 2026. Amin. Mau tempat ini dipenuhi? Mau tempat ini dipenuhi? Mau tempat ini dipenuhi? Tepuk tangan bagi Yesus. Siapkan. Siapkan hatimu. Siapkan hatimu. Siapkan. Berikutnya. Ada perubahan hidup. Orang yang berjumpa Yesus ada perubahan hidup. Jangan sampai kita rajin ke gereja tapi enggak berubah-ubah. Ini sering saya lihat. Saya lihat. Ketika dia setelah bertemu dengan Yesus secara pribadi, Zakius memanggil Tuhan. Kurios. Kata Tuhan berarti ada suatu hubungan hamba dengan Tuhan. Ada relationship divine terjadi. Ada hubungan yang indah akrab terjadi ketika bertemu dengan Yesus. Orang yang bertemu dengan Yesus, hidupnya berubah. Perhatikan 2 Timotius 2:9. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah apa? Meninggalkan kejahatan. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Berarti orang yang bertemu Yesus harus berubah. Tapi pada kenyataan banyak orang berani berdoa tapi masih hidup dalam dosa. Orang masih bisa berdoa tapi kelakuannya enggak benar. Begitu. Ini sering terjadi kepada perkumpulan-perkumpulan. Ya kita orang Batak ya street ya. Saya bahas suku saya dulu lah. Malam tahun baru, begitu selesai acara ibadah keluarga. Udah. Mana bir yang kubeli tadi? Bir. Keluarlah bir. Mana tadi yang tahu? Dikeluarkan semua minuman. Udah mabuk. Rupanya belum makan. Di sini dia makan. Mari kita berdoa. Sambil mabuk dia berdoa. Tuhan. Saya lihat seperti itu. Menyebut nama Tuhan harus tinggalkan kejahatan.
Hati-hati menyebut nama Tuhan, amin. Hati-hati. Orang yang berjumpa dengan Tuhan itu menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Menjaga nama baik Tuhan. Memiliki kasih dan bertanggung jawab. Orang yang bertemu dengan Tuhan, dia memiliki kasih. Dibuktikan oleh Zakius yang jahat, pemeras, perampok, dikembalikan 4 kali lipat. Yang diperasnya dikembalikan. Dia bertanggung jawab. Orang yang bertemu dengan Yesus pasti orang yang memiliki kasih dan bertanggung jawab. Bukan memeras, bukan merampok, bukan memanfaatkan situasi. Enggak. Itu orang yang sudah bertemu dengan Yesus. Yang terakhir, ada kepastian keselamatan. Ketika kita bertemu dengan Yesus, ada kepastian keselamatan kepada kita. Sebab tidak ada keselamatan selain hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Di luar Yesus, Dia adalah jalan. Kita orang berdosa, kita orang yang binasa. Ada Yesus, kita bertemu, kita diselamatkan. Bapak Ibu, berdoalah untuk keluarga kita. Berdoalah untuk saudara-saudara kita. Berdoa untuk suami, istri, anak. Jika mereka belum menerima kebenaran itu, belum menerima keselamatan itu, berdoalah supaya mereka berjumpa mengenal Yesus sebagai juru selamat. Ending hidup kita adalah ini. Ada keselamatan di dalam hidup kita. Jangan sia-siakan kesempatan. Yesus selalu terbuka. Marilah datang kepadaku. Yesus selalu mengulurkan tangannya. Sekalipun kita dalam keadaan masih berdosa, Tuhan masih tetap mengulurkan tangannya. Tidak ada kita yang sempurna. Tapi pastikan bahwa kita sudah menerima keselamatan hari ini. Amin. Hari ini saya percaya kita sudah sungguh-sungguh bertemu Yesus. Di tahun 2026, 3 hari ke depan, semua sudah berubah. Kita bertemu dengan Tuhan yang sesungguhnya, Yesus. Tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila kami menjadi pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan Yesus, dengan taat, rendah hati, dan tetap setia di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Dan kami tetap lanjutkan setiap ibadah kami dengan kasih dan kemurahan-Mu. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan buat Tuhan kita yang sungguh dahsyat. Baik Bapak Ibu Saudara, kita juga akan mengumpulkan persembahan kita. Mari persiapkan yang terbaik. Dan kami panggil kepada tim yang akan mengumpulkan persembahan. Haleluya. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur buat pada siang hari ini. Saatnya juga kami akan melakukan apa yang Tuhan ingatkan, bahwa berkat yang daripada Tuhan boleh kami menikmati ketika kami juga menabur dan ketika kami Tuhan Yesus memberkati rumah doa-Mu ini Bapa. Dan kami percaya Bapa yang baik, lewat persembahan yang kami kumpulkan, ini adalah tanda bahwa berkat-Mu mengalir terus dalam kehidupan kami. Dan ketika kami Tuhan menabur, maka berkat-berkat-Mu juga Tuhan Engkau sediakan, berkat yang baru, berkat yang berlimpah akan Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami percaya Bapa, lewat persembahan ini Tuhan, gereja-Mu akan Tuhan kuduskan, bahkan Engkau cukupkan ya Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan daripada gereja-Mu, maka Engkau gantikan dengan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menabur bersama-sama, katakan amin. Selamat memberi dan selamat menyaksikan Warta Sepekan sepanjang minggu ini. Bagaimana kita menjaga hati kita? Hati adalah zona militer. Iblis tidak bisa mengambil damai sejahtera dalam kehidupan saudara, tetapi dia dapat merusak damai sejahtera itu dalam kehidupan saudara. Jagalah hatimu, itu berbicara bukan sebuah perintah biasa, tetapi ini adalah sebuah bahasa militer. Hatimu adalah benteng. Hatimu itu adalah zona militer. Tuhan perintahkan kita untuk menaruh banyak pasukan di dalam hati kita. Apa itu pasukannya saudara? Saringan. Saringan berbicara tentang pertimbangan. Banyak orang yang mudah sekali terpancing karena dia tidak menaruh tentaranya di dalam hati. Sehingga apa saja bisa masuk, bahkan setan masuk keluar dengan begitu mudah. Karena benteng hati kita tidak ada satupun yang menjaga. Amsal 4 ayat ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dikatakan begini, jagalah hatimu seperti menjaga benteng yang paling berharga. Karena dari sanalah mengalir seluruh aliran kehidupan. Kasih tahu kiri kanan saudara. Hatimu itu zona militer. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Shalom, berikut kami sampaikan informasi mengenai kegiatan di GBI Kabarazim Medan dalam waktu sepekan. Ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Gembala Sidang, Pendeta Wijaya Erwin, yang disertai dengan perjamuan kudus. Untuk pengembalian persepuluhan akan diadakan minggu depan. Mari kita mempersiapkannya dengan penuh sukacita. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap minggu pada jam 11 siang. Khusus minggu depan akan ada pengurapan anak. GBI Pantai Mutiara bersama dengan Gembala Sidang telah membuka pendaftaran bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu mengikuti perjalanan rohani ke Tanah Perjanjian yang mengusung tema kemenangan dimulai dari Gihon. Perjalanan ini akan diadakan pada tanggal 22 April sampai dengan 1 Mei 2026. Mari daftarkan diri Anda segera. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan secara online oleh Gembala dan tim, dapat menghubungi kontak person berikut ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Have a great weekend and God bless you. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini ada juga info tambahan, di mana di akhir tahun ini ada seseorang yang rindu untuk menabur buat
tim musik dan juga anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu Bapak Ibu Saudara. Kalau kemarin kita kan sudah semua dapat, tapi entah kenapa beliau rindu untuk menabur buat mereka. Langsung kita panggilkan Pak Abo, silakan Pak Abo. Jadi kiranya lewat taburan beliau ya membuka berkat-berkat buat kehidupannya, apapun yang menjadi pekerjaan usaha dari beliau, tahun depan bahkan hari ini semakin Tuhan angkat lebih besar dan lebih diberkati lagi, amin. Iya, jadi Bapak Ibu Pak Abo ini nampak diam-diam aja, tapi di belakang layar dia selalu memperhatikan gereja ini Bapak Ibu. Karena kuncinya ketika dia memberi, ketika dia menabur, dia percaya akan Tuhan kembalikan lebih daripada yang kasih. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita semua juga sampai saat ini bisa menikmati berkat-berkat Tuhan bukan lain daripada kasih Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi prinsip kita itu semakin kita memberi semakin kita akan menuai. Tetapi semakin kamu mengucilkan berkat pemberianmu itu ya kecil juga lah berkatnya. Tetapi beliau ini ya rindu memberkati buat tim musik yang sudah mungkin ya berjeri lelah ya dari kemarin. Ada kesatuan hati untuk selalu memberikan hati talentanya memuji dan menyembah Tuhan Bapak Ibu. Boleh ya saya panggil nama-nama ya, nama-nama yang ada di list Pak Abo. Ini langsung dari Pak Abo ya, bukan dari kita ya. Walaupun memang kue jingle cookies yang saya jual, tapi harganya ini lumayan loh, 150-an satu bungkus. Tapi sama dia kita kasih 135 lah. Ya, jadi boleh ya dimajukan dulu berkatnya ya. Yang pertama yang dapat parcel dari Pak Abo yaitu Elda dan Niko, boleh maju. Dibantu ya Kak Tasya sama Kak Elda ya. Dan yang dapat boleh maju. Elda sama Niko boleh maju dulu di sini ya. Joshua dan Kak Tika mana? Boleh maju Kak Tika. Joshua dan Kak Tika. Kak Tika yang selalu bantu-bantu pihak konsumsi ya. Dan memang gak semua dapat Bapak Ibu pengerja. Kayak saya sendiri gak dapat, Cirohani, Ko Petrus gak dapat. Karena lebih besar daripada Tuhan pemberiannya daripada Pak Abo. Iya, ada juga Simon dan Mase boleh maju. Ya, ada juga Uli dan Salomo sebagai suami istri. Aris dan Maria, sini Kak Maria. Aris dan Maria boleh. Maria lah yang mewakili, sini Kak Maria. Dan juga ada Tasya dan Ega boleh maju. Kak Ruth dan juga Kak Paulina segala sekolah minggu boleh maju kakak. Dan juga Tania dan Devika sebagai tamborin ada. Iya, Tania, Devika yang mewakili tamborin. Kak Sayang dan Stephen yang sudah memberikan penampilan untuk Tuhan dan umatnya sebagai artis. Artis drama musikal yaitu Mimpi. Apakah engkau membunuhku? Sini. Geser sini ya. Ya, boleh 2 lapis boleh ya. Dan ada juga Kak Excellent dan Samuel. Boleh ya. Cewek-ceweknya di depan aja lah, di depan. Cowok-cowoknya di belakang ya. Di belakang cowok-cowoknya. Dan juga ada si Rohani yang selaku standby untuk ya mau buka gereja kuncinya sama dia. Jadi nggak bisa kita lupakan ya sini. Iya. Oke, Cirohani yang boleh bantu ya. Boleh bantu dan Pak Abo yang memberi. Dan akan kita saksikan ini dia berkat taburan Pak Abo untuk Uli dan Salomo. Niko sama ini kasih salam. Salomo ya. Si Elda sama Niko boleh kasih salam ya. Ya. Boleh kasih salam. Oke. Iya. Dan juga Maria sama siapa? Aris ya yang mewakili ya. Iya. Nanti kita foto bersama sama Pak Abo ya, dipegang kuenya dulu ya.
Iya, Kak Maria sama Paulina ya. Kak Paulina kebetulan masih ini ya, belum hadir ya. Oke, yang tamborin Kak Sayang sama si Steven. Iya, Samuel sama Excellent udah? Oke, belum ya. Oke, kita nanti foto bersama ya, boleh dibantu ya Bapak Ibu Saudara. Iya, oke. Yuk agak maju sedikit ya ke depan. Simon dan Mase, Tika dan Joshua agak ke sini aja geser. Ya, biar semua dapat kita foto. Ayo sini Maria. Oke. Oke. Iya. Kuenya ini kalau nggak enak uang kembali loh. Puluhan tahun soalnya udah kita jual ya. Jadi ya Cirohani ada satu. Enggak, Cirohani dapat satu. Tadi siapa yang ini? Tadi kan tunggu ya, biar panggil lagi satu-satu ya. Ini soalnya berkatnya bagi dua. Elda dan Niko, Joshua dan Tiga, Simon dan Mase, Uli dan Salomo, Aris dan Maria, Tasya Ega. Maksudnya ini pasang-pasangannya ya. Tania dan Devika, Sayang dan Steven, Excellent dan Samuel, dan Cirohani 11. 10 ya? Ada 11, yaudah. Pak Abo langsung kasih sama Cirohani. Kalau kita kopet terus dari Tuhan ya. Oke, ya kasih foto yang terbaik. Iya, boleh foto Kak Grace. Kenang-kenangan ini dari Pak Abo. Iya. Oke. Jempolnya sambil dipegang kuenya gini agak naik sedikit. Iya. Iya, Pak Tamrin berkat kita dari Tuhan ya. Iya. Iya, puji Tuhan. Sekali bilang dulu terima kasih Pak Abo. 1, 2, 3 ya. Terima kasih Pak Abo. Sehat dan panjang umur. Yeay. Iya, tetapnya aku bilang terima kasih ya Pak Abo. Puji nama Tuhan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu inilah kami dari juga yang mewakili tim sepengerja dari GBL Prajim Medan ya. Karena ini adalah momen-momen akhir daripada tahun 2025. Mungkin banyak hal yang membuat kita salah paham komunikasi ya. Kita itu tinggalkan. Kita mau menuju di tahun baru dan biarlah kita sambut tahun yang baru, hari yang baru, bulan yang baru, waktu yang baru dengan hati yang damai dan pengampunan. Amin. Ya, pasti ada banyak hal mungkin yang tidak berkenan dari kita ke kita, tetapi harus ada saling mengampuni. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita bersama-sama bangkit berdiri, bersalam-salaman dengan ucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Yuk kita bersama-sama bangkit berdiri. I wanna wish you a Merry Christmas. Semuanya bersalam-salaman. Boleh Pak Budi sama Bu Esther di depan ya. Kita mau, nanti ya, sorry. Kita mau doa berkat dulu. Tapi kita nyanyikan sekali dulu lagu ini. Dan nanti di akhir daripada ibadah ini, saya mau semua pengerja maju ke depan, baris di sini. Dan kita nanti saling salam-salaman. Ya, dipeluk boleh, disalam dengan hangat boleh. Salam berisi juga boleh ya. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan tutup dengan doa berkat ya. Kami serahkan kepada hambanya yang membawa doa berkat sekaligus doa penutup dan doa berkat dari Pak Budi. Iya, silakan Kak Maria. Kita tahan dulu sedikit dan kita akan Pak Tamrin ya. Pak Tamrin ya. Pak Tamrin yang membawa doa penutup. Dan Pak Budi sebagai pendoa berkat, membawa doa berkat. Baik, selamat Natal bagi kita semua. Mari kita berdoa. Dari tempat ini Tuhan kami muliakan Engkau Bapa. Dari tempat ini Tuhan kami agungkan Engkau Bapa. Bapa terima kasih Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Bapa. Atas segala kebaikan-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami Bapa. Sepanjang tahun Tuhan, Engkau telah memberkati kami
menyertai kami, bahkan melindungi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu Bapa. Pada siang hari ini Tuhan Yesus, kami dedikasikan Tuhan umat-Mu di tempat ini Bapa. Bahkan pelayan-Mu, pengurus gereja RPRJM di tempat ini Bapa. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Bapa, tuntun kami, bimbing kami Tuhan Yesus. Boleh melangkah bersama-Mu Tuhan. Untuk menuju tahun yang baru Bapa. Dan kami percaya ada musim yang baru Tuhan. Ada berkat yang baru Tuhan. Bahkan penuaian jiwa akan terjadi Bapa. Di GBI RPRJM Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu yang meneguhkan kami. Firman yang mengubah setiap hati kami. Pola pikir kami Tuhan Yesus. Bahkan firman menjadi rema bagi setiap kami Bapa. Menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Bapa. Berkat-Mu atas hamba-Mu, Pastor Maruli Pangabayan Tuhan Yesus. Tuhan, urapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Kiranya kuasa-Mu menyertai hamba-Mu. Biarlah di setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus. Ada tanda-tanda perubahan terjadi Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Berikan kekuatan, kesehatan pada hamba-Mu ya Bapa. Bahkan keluarga besar, istri dan anak-anaknya Bapa. Perlindungan yang sempurna Kau curahkan pada hamba-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga naikkan doa kami. Bahwa gembala sidang kami Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Wijaya Erwin Bapa. Mari Tuhan taruhkan hati-Mu Bapa. Pada gembala kami Tuhan, roh hikmat bijaksana. Kau curahkan bagi gembala kami Tuhan. Sehingga gereja RPRJM yang digembalakan terus berlari melangkah Tuhan. Boleh bertumbuh berbuah, jiwa dimenangkan. Untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Berkati Ibu Gembala kami. Berkati anak-anaknya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kesetiaan-Mu sebagai baju zirah dan perisai bagi gembala kami ya Bapa. Bapak Tuhan, terima kasih untuk kami juga berdoa Pak Budi dan Bu Esther sebagai koordinator kami di tempat ini Bapak. Tuhan, kami percayakan hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu Tuhan menyertai hamba-Mu. Berkati hamba-Mu dengan luar biasa. Perbesar kapasitas hamba-Mu Tuhan Yesus. Untuk mengembalakan RPRJM di Medan ini Bapak. Pakai dengan luar biasa Bapak. Berkat-Mu atas segala usahanya Bapak. Bahkan keluarga besarnya Bapak. Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau juga berkati setiap kami para pelayan-Mu Bapak. Yang telah Engkau percayakan bagi kami untuk melayani-Mu di tempat ini Bapak. Satukan kami Bapak. Roh tubuh dan jiwa kami, satukan visi, pola pikiran kami Bapak. Biar kami boleh melayani-Mu dengan sungguh-sungguh Bapak. Mulai dari WL Singer Bapak, dari Imam Musik, media Bapak, guru sekolah minggu, para pendoa Bapak. Mari Tuhan Yesus pakai kami Bapak. Untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Bersama dengan umat-Mu di tempat ini Tuhan, kami boleh mengangkat tangan kami. Kami berdoa untuk kota kudus Yerusalem. Kiranya mencintai-Mu, mendapat sentosa Bapa. Kiranya kesejahteraan ada lingkungan tembok-Mu. Kemakmuran terjadi di Yerusalem. Bahkan kepada bangsa kami, pada gereja-Mu, bahkan umat-Mu di tempat ini ya Bapak. Bapak, terima kasih. Ampunilah bangsa kami Tuhan Yesus. Engkaulah sebagai penolong Tuhan Yesus bagi orang-orang yang dalam musibah Bapak. Tuhan, Kau jamah Tuhan para pemimpin kami Bapak. Mulai dari presiden, wakil presiden dan jajarannya Bapak. Biarlah taruhkan hati mereka Tuhan Yesus untuk boleh memimpin bangsa ini. Menjadi bangsa yang aman. Bangsa yang bebas memuji dan memuliakan Engkau Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan Yesus, Engkau juga berkati. Tangan-tangan telah memberikan kepadamu Bapak. Kiranya persembahan dapat kami pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu Bapa. Curahkan berkat-Mu, berkati segala usaha pekerjaan umat-Mu di tempat ini Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan tinggalkan tempat ini Bapa. Kiranya Tuhan Kau juga berkati makanan jasmani Bapa. Kau juga berkati yang menabur Bapa. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami rindu berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara seiman, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus selalu menyertai kita dari sekarang
sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, mari kita yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu jangan pulang dulu. Iya, hari ini kita juga ada berkat yang baru pertama kali hadir. Silakan duduk dulu Bapak Ibu. Yang baru pertama kali boleh lambaikan tangannya, yang baru pertama kali datang. Silakan berdiri, boleh maju Bapak Ibu, boleh maju yuk. Ayo boleh maju. Kita ada kenang-kenangan, ada souvenir buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada hari ini. Ayo abang sini. Sini Bapak. Ibu, Bapak Ibu ya. Jadi kita mau kasih ada kenang-kenangan dari kita untuk Bapak dan Ibu. Ada lagi yang baru pertama kali? Kakak sini kakak. Sini kakak yang pakai baju putih. Tim dari Pak Gabe boleh yuk. Sini kakak. Oh iya ada kak, ada ya Bapak di sini. Ya sini kakak satu lagi. Iya.